Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah ibu dalam mangsadayana. Ya. Kumaha kabar corona teh? Masya Allah. Ibu-ibu, emang Masya Allah sedikit kita mau bahas tentang corona ya. Pemerintah sudah mewanti-wanti kita ya. Dari kalangan kedokteran juga sudah ada peringatan sangat darurat ya. Bogor juga termasuk ya. Tos lebetnya ayeuna Bogor terus lebet zona merah. Jantan jaga diri kita, jaga keluarga kita. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju minha." Jika kau mendengar tentang wabah taun disebut di sini ya. Wabah maksudnya di suatu daerah, jika dengar suatu wabah ada di satu daerah, maka jangan mendatangi daerah tersebut. Orang nguping ya, aya wabah penyakit anu menyebar gitunya jadi wabah. Misalkan ada di mana, ada di Bogor, jangan datang ke Bogor. Ada di mana, ada di Jakarta, jangan datang ke Jakarta. Perintah siapa? Perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ulahnya nyahawanan kadang orang mah teu sieun Rasulullah yang nyuruh kita ya. Jadi Rasulullah nyuruh kita untuk menjauhi wabah, daerah yang kena wabah. Di Islam udah lengkap semua. Kalau ada wabah apa aturannya ada, semua tinggal kita mau ngaji atau enggak. Nah, namun jika wabah itu ternyata datang ke daerah kita tinggal tempat tinggal kita, janganlah keluar dari tempat tersebut. Kenapa? Jangan sampai kita menyebarkan penyakit yang ada di tempat kita tadi. Paham nggak ibu ya? Kalau ada di satu daerah jangan datengin. Kalau ternyata ada di tempat kita sendiri, jangan kita keluar dari daerah kita. Kartos ibu. Tah, eta piwarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Ada di riwayat Imam Bukhari dan di riwayat Imam Muslim pun ada. Dan yang dimaksud dengan taun di sini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, memang ada penyakit tertentu tapi ini dimaksudkan secara umum adalah wabah-wabah penyakit anu menular gitunya. Nah, di mana dulu Imam Bukhari pernah meriwayatkan dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi tentang taun. Maka Rasulullah SAW menjawab, ia adalah azab Allah yang dikenakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Namun juga menjadi rahmat bagi kaum mukminin. Kalau bagi orang-orang yang Allah murkain, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang mendustakan Allah, yang kafir sama Allah, itu jadi azab. Tapi kalau datang sama muslim mukmin, dia rajin sholat, jaga dirinya daripada hal-hal yang diharamkan, itu jadi rahmat. Tidaklah seorang hamba berada di suatu negeri yang terserang taun, namun ia tetap menetap di dalamnya, nggak mau keluar. Nah, perhatiin, tidaklah ada seorang hamba yang berada di suatu negeri yang terkena taun. Kita kena nggak sekarang? Kena nggak daerah kita? Ada, maksudnya di Indonesia ada nggak? Ada, ya. Di daerah kita, sekitar kita ada nggak? Ada. Nah, tidaklah seorang hamba berada di suatu negeri yang terserang taun, namun ia menetap di dalamnya, nggak keluar dari tempatnya.
bersabar. Sabar ada waktunya. Katanya kata dokter kan waktu inkubasinya berapa? 14 hari. Perek heula keluar dah. Ulah waka ngobrol-ngobrol keluar nya. Wayahna sing sabar di bumi. Kan memang kita dianjurin satu waktu untuk uzlah di rumah ya. Uzlah menyepi di rumah, ibadah, berzikir, bertasbih, minta ampun nama Allah. Mungkin kita banyak dosa. Allah nggak turunin satu musibah, melainkan di situ ada peringatan dari Allah Subhanahu. Mungkin ada yang salah dari kita. Orang muhasabah, orang seueur ngaos ayat-ayat suci Al-Qur'an, seueur istighfar, seueur sholawat. Orang lebet ayeuna di bulan Sya'ban nya. Sing seueur sholawat. Semoga dengan kita banyak-banyak ibadah. Kan kita kadang Allah menurunkan satu hal itu intinya biar kita kembali sama Allah. Allah pengen kita tuh dekat. Intinya Allah pengen kita dekat. Pengen dengar. Apakah kita mau merengek sama Allah, mau nggak menangis sama Allah? Allah suka. Allah mungkin rindu sama tangisan kita. Allah mungkin ingin mendengarkan keluh kesah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil hikmahnya mungkin ini. Kita sing sabar di bumi. Kan uzlah itu termasuk sunnah. Tapi kalau dalam keadaan ini bisa jadi wajib tadinya. Sing sabar we artinya. Tos pemerintah memberikan memberitakan peringatan, kedokteran berikan peringatan ini wabah yang serius bukan hanya di Indonesia bahkan seluruh dunia ibu-ibunya. Ini jadi bukan main-main ini ya. Nah, jadi tadi disebutin tidaklah seorang hamba di satu negeri yang terserang taun namun ia tetap menetap di dalamnya, tidak keluar, bersabar, mengharapkan pahala pada Allah. Bisa kita mengharapkan Allah karena ini musibah. Setiap musibah di situ bisa ada pahala kalau kita bersabar. Dapat sakit, tiasa aya pahalana teu aya mun urang ngarep pahala ti Gusti Allah. Sabar ya Allah. Nyuhunkeun pahalana ganjaranana. Karena semuanya enggak ada yang gratis kalau sama Allah dari Allah mah. Semuanya dibayar sama Allah. Dikasih nikmat, kita bisa dibayar kalau kita bersyukur. Dikasih musibah, kita dibayar sama Allah kalau kita bersabar. Kita bersabar. Sabar di rumah. Sing sabar. Anak-anak kita jaga, sayang gak sama anak-anak kita. Ulah waka ulin keluar dah. Wayahna ditahan heula nya. Kinter-kinter tiasa tuh. Tiasa. Tiasa nya. Pere heula we 2 minggu pan cenah saur dokterna 2 minggu mualami ya Allah ya 2 kali Jumatan nya. 2 kali Jumatan wayahna sing sabar-sabar di bumi. Nah disebutin dia meyakini dan dia sabar ngarepin pahala dari Allah serta dia meyakini bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah tetap baginya. Tetap dalam tauhid kita yakin bahwa enggak bakal menimpa kita kecuali dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut berlebihan, jangan ya. Takut berlebihan jangan, tapi kepedean berlebihan juga jangan ya. Tetap kita Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk ikhtiar. Kalau ada pilihan baik sama buruk, Rasulullah perintahkan kita untuk ambil yang baik ya. Ada seorang punya ontanya ketika dia mau masuk masjid ontanya nggak diikat, Rasulullah bilang ikat dulu itu tawakal katanya. Ya udah tawakal aja kalau memang rezekinya nggak bakal kemana. Ya nggak salah tauhidnya gitu, tapi harus agama itu ada 2 sisi, ada sisi tauhid, ada sisi syariat. Syariat mah usaha heula pan urang teh dipasihan. Indra ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan. Itu gunanya untuk apa? Untuk usaha, untuk ikhtiarnya. Jantan Rasul bilang ikat dulu baru tawakal kata Rasulullah SAW. Itu yang benar. Islam ngajarin gitu, tertib dalam segala hal. Ada usaha dulu. Kalau ternyata memang bukan rezekinya, tidak bakal hilang, tetap aja. Motor dikunci, pakai alarm, dimasukin rumah, digembok pula, Kalau memang bukan miliknya gimana? Hilang aja, Da maling-maling sekarang mah jenius kabehnya, parinternya, lihai pisan. Nah, itu salah satu bukti bahwa ketetapan Allah tetap berjalan, tapi kita dipinta untuk berusaha, berikhtiar, bersyariat. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan juga
at-taun syahadah likulli muslimin. Wafat karena taun itu merupakan mati syahid bagi setiap muslim. Nah, dalam riwayat lain sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, asyuhada khomsah. Orang mati syahid itu ada 5. Hoyong tuh mati syahid. Mati syahid pan mati yang paling mulia ibu ya. Kalau udah mati syahid nggak ada hisab ibu. Hoyong tuh lebet ke surga tak aya hisaban. Masya Allah anugerahnya. Nah, Rasulullah SAW menyebutin ada syuhada itu ada 5. Ada 5 kalangan. Pertama, taun. Itu taun dia wabah tadi. Diilhakan wabah semua yang menyebar tadi. Terus kedua sakit perut. Kalau kita meninggal sakit perut itu syahid juga ibu ya. Syahid akhirat, tapi tetap dimandiin ya. Kalau syahid dunia akhirat tidak dimandikan. Nah, ketiga tenggelam. Ya. Kalau orang yang diperang disabilillah itu syahid dunia akhirat namanya ya. Syahid dunia akhirat mah darahnya nggak boleh dibersihin, udah biarin aja. Darahnya bakal ntar jadi lebih wangi dari misik. Jadi kalau orang yang meninggal dalam perang membela agama Allah melawan orang-orang yang menjajah kaum muslimin gitunya, pejuang-pejuang begitu itu meninggal karena niatnya karena Allah Ta'ala membela la ilaha illallah, maka dia meninggalnya syahid dunia akhirat. Kalau orang meninggal syahid dunia akhirat, dia tidak dimandiin, tidak disolatin, langsung dikafanin, dikuburin. Kunaha sholat pan tujuannya untuk diampunin dosanya. Kalau dia kan udah diampunin dosanya syahid mah. Kenapa nggak dimandiin? Karena semuanya bakal jadi bukti bahwa dia sudah membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ibunya. Tapi kalau yang 5 ini mah tetap yang 4 dari 5 ini tetap dimandiin, tetap disolatin. Pertama taun, kedua sakit perut, ketiga tenggelam. Kalau ada orang meninggal, misalkan lagi main kemana ya, bukan main, cuman nggak macam-macam, nggak lagi dalam keadaan maksiat, ya mungkin di kolam renang atau di mana, tenggelam, atau ada wabah banjir, tenggelam, itu juga termasuk syahid ibu. Terus keempat, tertimpa reruntuhan, karugurugan ibunya, kaurugan, nah, itu juga sama ya. Nah sebenarnya ntar ada lagi yang lain-lainnya. Nah termasuk yang disebut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya sebenarnya ada banyak ibu ya. Kalau nggak salah sampai 70 orang yang syahid akhirat. Syahid akhirat tuh di akhiratnya dihitung syahid, walaupun di dunia nggak dianggap syahid karena bukan berperang ya. Tapi di akhirat dianggap syahid. Syaratnya apa? Syaratnya nggak lagi maksiat dan dia bersabar ya. Orang sabar bisa dapat pahala kalau tetap ibadah ya. Menunjuk ayeuna waktu saeuna teh orang ibadah ya. Takut berlebihan jangan ya. Ada wabah, ada corona atau nggak ada corona, mati mah tetap pasti ada ibunya. Tapi kan syariat nganjurin kita, ini mah masalah kita patuh nggak sama Nabi. Nabi bilang untuk diam di rumah, ulah waka keluar enggak ya cuma 2 minggu lah ya. Jadi waktu kita mungkin jadi waktu kita lebih luang lagi buat keluarga, bercengkerama, menghangatkan suasana kita sama keluarga, sama anak, sama suami, sama semuanya. Behanutnya di bumi masing-masing ya. Belilah belilah bahan makanan cukup selama kira-kira kita 2 minggu. Jangan keluar kecuali memang benar-benar mendesak. Kalaupun keluar, ya arahan dokter. Rasulullah memang nyebutin ya bahwa tip itu diperhatikan juga, masalah kesehatan juga ya. Nah gimana? Arahan dokter jaga jarak ya. Kalau kita keluar rumah, misalkan mau keluar rumah juga jaga jarak ya, 1 meter ibu-ibunya. Memang juga kalau kita ngobrol itu adabnya memang jangan terlalu dekat ya. Jaraknya 1 meter, 1 meter asa kumaha tah. Mun calik dijarakan 1 meter ya. Ngobrol jarakan 1 meter. Kalau batuk atau bersin tutup mulutnya. Memang adab sunnah Rasulullah kan? Itu sunnah Rasulullah. Nggak diajarin dokter juga, memang itu sunnah Rasulullah. Laras tak ibu? Laras ya. Tos bae teh amalkeun sunnah Kanjeng. Berarti orang dipiwarang secara tidak langsung untuk kembali kepada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakai masker kalau bisa. Maksudnya tadi ya. Maksudnya ini biar memutus mata rantai penyebaran virus ini tadi ya. Jadi ayo kita
sadarkan diri disebutkan dulu ibu-ibu, ulama ahli sejarah mengisahkan bahwa disebutkan dalam tarikh Imam Tobari dan tarikh Imam Dimashqi pada tahun 18 Hijriah. Berarti setelah wafatnya Rasulullah SAW, nggak terlalu lama itu ya. Terjadi wabah taun. Disebutkan korban yang wafat pada masa itu sekitar 25.000 sampai 30.000 orang. Seerti ibu. Sejumlah sahabat juga ada yang wafat dalam wabah tersebut, termasuk gubernur Syam di saat itu, yaitu sahabat Nabi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an. Termasuk juga orang yang jadi penerusnya antara sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika wabah itu nyebar, sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang jadi gubernur di daerah Syam saat itu khutbah. Beliau bilang, ayyuhan nas, inna hadzal waja' rahmatun bikum wa da'watu nabiyikum wa mautus solihina qablakum wa inna Aba Ubaidah yas'alullaha ayyuksima li Abi Ubaidah minhu hadzahu. Wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini merupakan rahmat untuk kalian. Karena untuk muslimin ya, kalau buat orang yang ahli maksiat, yang zalim, yang jahat, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, itu jadi azab. Tapi bagi muslim tetap jadi kebaikan. Asal tadi syaratnya apa? Sabar. Nah, jadi sahabat Abu Ubaidah bilang apa? Wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini merupakan rahmat untuk kalian, sebagaimana doa Nabi kalian, doa dan penyebab kematian orang-orang soleh sebelum kalian. Orang-orang dulu banyak ya, orang-orang soleh sebelum zaman umat Nabi Muhammad SAW ya. Bukan satu juga, ada beberapa orang soleh yang meninggalnya karena wabah kayak gini ya, wabah. Nah, sesungguhnya kata sahabat Abu Ubaidah, sesungguhnya Abu Ubaidah meminta kepada Allah untuk mendapatkan bagian darinya. Jadi sahabat Abu Ubaidah hoyong kena wabah tersebut. Ibu mau nggak? Nggak mau juga ya. Tapi kalau ada sabar, karena dengar fadilahnya taun tadi ibu ya. Ini sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, gubernur Syam saat itu, minta sama Allah biar dapat itu, karena pengen fadilah syahadat tadi, syahadah. Maka nggak lama ternyata beliau kena taun ya, sampai beliau wafat. Tuhnya. Jadi mau masalah wabah mah temandang, bade jalmi soleh, bade jalmi anu toleh. Ada toleh tebagernya, mun soleh bager, mun toleh bandel ya. Ada soleh, ada toleh ya. Benten dah ya. Antara tok sama sok. Kalau sok soleh bager ya, jelma anu soleh ya. Mun toleh kebalikanna, naon mun kebalikan bager naon? Degel, jelma degelnya. Tah, jadi nggak peduli mau yang soleh mau yang toleh tiasa wae, mun wabah mah rata ibunya. Cuman beda antar hakikatnya. Bagi yang soleh kebaikan, bagi yang toleh keburukan. Nauzubillahi min dzalik, mun kita dapat azab. Semoga kita bukan dapat azab nih. Kalaupun kita meninggal dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya setelah wafat kan itu gubernur ibunya. Beres setelah wafat beliau, wafatnya sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, maka digantikan sama sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nah, gitu juga sahabat Ibnu Mas'ud pengen juga hoyong oge kena wabah tersebut, kena taun, minta juga khutbah kayak khutbahnya Abu Ubaidah. Enggak lama datang lagi penyakit taun itu sama sahabat Mu'adz. Akhirnya sahabat Mu'adz bin Jabal juga wafat karena taun. Akhirnya digantiin lagi, jabatan ketiga digantikan sama sahabat Nabi yang bernama Amr bin As radhiyallahu an. Nah, beliau mengambil kebijakan berbeda ya. Di masa pemerintahan sahabat Nabi Amr bin As punya kebijakan yang berbeda dengan dua pendahulunya. Beda sama Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, beda sama Mu'adz bin Jabal. Gimana? Dalam khutbahnya sahabat Nabi Amr bin As mengibaratkan penyebaran wabah layaknya seperti nyala api. Kalau nggak diputus bakal terus berkobar kemana-mana. Ibunya, mun seuneu kumaha ibu? Mun teu diputus bisa apa namanya?
nyebar ngarebet gitunya ya. Nyebar satu persatu, mungkin rumah demi rumah sampai bisa satu kampung habis ya. Nah itu di ibaratnya sama sahabat Amr bin As seperti nyala api. Maka beliau memerintahkan masyarakat rakyatnya saat itu untuk berpencar di daerah pegunungan ya, untuk menghindar, jangan dekat-dekat ya, biar mati ini virusnya, biar mati ini apa penyakitnya. Karena dia ada itu kan virus itu seperti kuman, nggak kelihatan ibu ya. Dia ada masa sebagaimana kita bisa mati juga. Nah, gimana matinya? Dia cuma kalau kayak tahun ini inkubasinya kata dokter 14 hari. Asal jangan tempat basah aja, jangan lembab. Ya. Jangan tempat kayak bersin, ya kayak lendir-lendir itu dia kuat. Ya. Makanya kalau lendir bersihin langsung. Kalau tangan cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Kena sabun langsung mati, ya kata dokter juga. Sebenarnya gampang mati ya. Virus ini gampang mati, ya kata dokter ahli virusnya. Gampang mati asal kita bersih. Habis apa-apa cuci tangan pakai sabun ya. Sabun apa aja, sabun sunlight apa sadayana biasa itu gitu. Sebenarnya virusnya lemah, cuman gampang nyebar. Nah, begitulah yang diambil dari kebijakan sahabat Amr bin As. Beliau suruh sebar semua biar nih virus mati gitu ya. Biar wabah ini tidak menyebar. Nah, kebijakan itu ternyata berhasil dan wabah pun teratasi ya. Nah, meskipun pada awalnya Amr bin As dicela, ya, dibully zaman bahasa ieu namanya, dibully, naonan sih ieu, da kamu mah teu kieu, ya, gitu zaman kalau kita mah kali ya, teu aya kieu-kieu, memang enggak ada zaman dulu mah kayak gini ya. Orang namanya juga wabah, enggak hal yang aneh, jarang terjadi. Nah, itu kebijakan sahabat Nabi Amr bin As awalnya dicela, ya. Aneh nih, kok beda sama Abu Ubaidah ibnu Jarrah, kok beda sama Muaz bin Jabal ya. Sempat gitu ya. Nah, tapi beliau tetap sama kebijakannya sampai semuanya nurut ya. Itu sampai tindakannya Amr bin As ini, kebijakannya ini sampai dilaporin sama sahabat Nabi Umar bin Khattab, khalifah saat itu ya. Ternyata Sayyidina Umar gimana? Dengar kabar gitu bahwa sahabat Abu Ubaidah nyuruh masyarakatnya berpencar tadi, punya kebijakan berbeda dengan pejabat sebelumnya. Ternyata Umar bin Khattab enggak ngingkarin, bener leres eta. Itu tindakan yang baik, yang benar. Jadi sahabat Umar bin Khattab pun menyetujui kebijaksanaan sahabat Nabi Amr bin As. Nah, terus ada pertanyaan, apakah corona pasti dikasih sama ahli maksiat? Ya enggak juga ya. Itu yang tadi disebutin itu orang-orang dari sabiqunal awalun, orang muhajirin, orang ansor, orang-orang istimewa semua. Yang tadi termasuk korban dari tahun tadi, Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Muaz bin Jabal, Fadl bin Abbas, Yazid bin siapa lagi? Ada beberapa orang istimewa dari sahabat Nabi tadi ya. Nah, itu orang besar ya, kena taun. Apakah itu ahli maksiat? Ya jauh dari maksiat. Orang istimewa ya. Orang yang disebutkan termasuk orang yang paling unggul dari sahabat Nabi. Korban saat itu ada 25.000 sampai 30.000 ya. Nah, jadi kalau namanya musibah enggak lihat siapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Peliharalah, jagalah diri kalian dari ujian atau musibah yang tidak dikhususkan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Lain jalmi anu zalim mungkul. Nah, nu kengeng musibah. Nah, kalau musibah mah semua kena ya. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Jadi kalau udah musibah enggak lihat siapa-siapa ibu-ibu ya. Kalau kira-kira kayak tsunami, apakah pilih-pilih? Semuanya ya. Kalau lagi gempa, apakah cuman ini aja? Enggak, kalau musibah semuanya. Makanya kalau tindakan sebelumnya pencegahan musibah itu kita berupaya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Beh naon beh tesumping musibah. Salat perintahin anak-anak kita. Mulai dari rumah aja lah yang dekat-dekat. Jaga perintah Allah, tutup aurat, apa segala macam ya. Apa yang jadi perintah Allah jaga benar-benar. Enggak main-main itu. Hal penting banget perhatian. Mana yang wajib kerjain. Mana yang haram jauhin. Kalau pernah melakukan dosa buru-buru istighfar, buru-buru taubat. Ya pasti orang satu waktu pasti ada salahnya. Tapi
Yang terpenting kita buru-buru taubat, buru-buru minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Timbul lagi pertanyaan lagi Ibu ya. Pan jadi seueur ya macam-macamnya masalah teh. Ada lagi kumaha ieu masjid berarti mun kitu masjid kosongan we dah. Ulah Jumatan dah. Ulah jamaah dah. Ulah ngaji dah. Ulah nanaon we geus we di bumi dah. Gimana Ibu? Nah, ini memang Masya Allah Ibu ya. Ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama ala ahlil ardi surifat an umaril masajid." Sesungguhnya, berarti ini, sesungguhnya apabila Allah taala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid, orang yang memakmurkan masjid, kaum laki-lakinya maksudnya. Kalau perempuan itu tetap di rumah ya. Nah, ini ada kewajiban ya. Kalau misalkan ada aturan jaga jarak ya jaga jarak ya. Ada aturan jangan dulu salaman ya. Wayahna. Salaman hukumnya apa Ibu? Salaman hukumnya naon Ibu? Sunnah. Assalamualaikum masih bisa, silakan assalamualaikum. Tapi disebutin dalam kaidah darul mafasid khairun min jalbil masolih. Dan ada hadis Nabi la darar wala dirar. Jangan memudaratkan, jangan sampai kena mudarat. Eta kaidah agama. Menghindari sesuatu yang mudarat hukumnya wajib. Salaman hukumnya sunnah sementara waktu. Bukan kita nggak mau bercengkrama sama muslim. Ini demi menghindarin satu wabah tadi. Jangan sampai mungkin kita yang sakit. Kalau kita sakit kita menyebarin dong. Berarti kita sudah zolim sama orang lah. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan al muslim ahul muslim. Muslim itu saudara muslim. Kalau kira-kira saudara, kira-kira tega nggak nyalakain saudaranya yang lain? Mestinya tidak ya. Muslim itu kata Rasulullah yang menyelamatkan al-muslim man salimal muslim min yadihi wa lisanihi. Kama qala Rasulullah SAW. Muslim itu, muslim yang baik itu, muslim yang sesungguhnya itu yang selamatkan saudara muslimnya dari lisannya, dari lidahnya. Hanya enggak mau ganggu muslim yang lain. Kalau dia sakit jangan sampai sakitnya nyebar kepada muslim yang muslim sesungguhnya. Kalau sakit ya sudah sabar. Jangan-jangan gara-gara sakit, wah gering sadayana urang tenampi urang kena wabah sadayana. Jahat itu ya. Nah, bukan begitu. Nabi enggak ngajarin kita gitu. Kalau ada sakit ya upayakan medisnya gimana, ngobatin, tapi tetap yakin bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibunya. Nah, Rasulullah SAW juga dari riwayat sahabat Anas bin Malik juga menyebutkan iza aradallahu biqaumin nazara ila ahlil masajid fasarafa anhum. Apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Jadi dari orang yang suka ke masjid, rajin ke masjid, insyaallah yakin Allah bakal selamatkan kita. Karena masjid kan ada kewajiban fardu kifayah untuk memakmurkan masjid. Kecuali kalau memang keadaan sudah benar-benar nyata di depan kita bergelimangan, ya mungkin ntar ada kebijakan tersendiri dari pemerintah, ya kita wajib tetap selama kita masih bisa ke masjid, bisa jaga diri, bisa jangan dulu salaman. Sementara kalau ketemu muslim gini dulu ibu ya. Ya. Aya tawadu nalah katanya, aya sapana. Ulah waka salaman samantawis mah. Ieu mah libur heula selama 2 minggu gitu ya. Insyaallah abis itu ntar kita enggak cuman salaman, pelukan juga enggak apa-apa ibu ya. Bade cipika-cipiki mangga dah sawios. Ieu mah samantawis wungkul. Tiasa teh ibu-ibu. Insyaallah semoga Allah jaga kita semua, keluarga kita semua. Salit ya, karena kita rutinannya baca kitab, sedikit baca kitab dari Nasha'ihud Diniyah. Jadi apa tadi wanti-wantinya? Usahakan jangan keluar rumah ya. Ngaji jauh kalau bisa jangan dulu, ngaji yang dekat-dekat dulu aja dah.
Ya, ngaji jauh. Sebab ini kita mau memutus mata rantai penyebarannya tadi ya. Sementara kalau misalkan nggak ngaji juga sementara 2 minggu ya nggak apa-apa sih. Ibu-ibu mau ngaji nggak? Tuh ya. Nah, maksudnya upayakan. Yang penting jaga jarak ibu-ibu ya. Ntar mah duduknya nggak usah rapat-rapat sementara aja ya. Ulah oke, wah itu mau jauh-jauh jadi apa? Tersinggung atau gimana? Jangan. Ini memang ikhtiar orangnya. Duduk juga agak jauh-jauhan. Sebab katanya virusnya tadi kalau bersin, ada virusnya tuh lewat bersin itu nggak bakal lebih dari 1 meter kata dokter. Pan orang mah tak apalnya. Dokter nu apal mah. Gitu we jaga jarak. Ulah waka salaman. Jangan dulu keluar rumah kalau kira-kira nggak penting. Kita kerjasama semua deh. Kerjasama demi amannya daerah kita semuanya ibunya. Terus disebutkan sama Habib Haddad. Nah kita penting nih ibu ya. Pembahasan yang sekarang kita mau bahas berkaitan memang dalam keadaan kayak gini ini penting juga tentang qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam erek naon? Lain nonton. Bangun malam bukan nonton bola. Bangun malam bukan untuk ngemil makanan. Bangun malam bukan untuk main handphone. Bangun malam bukan untuk macam-macam, tapi untuk beribadah, ngadu sama Allah Subhanahu wa taala, kita curhat sama Allah Subhanahu wa taala, ibadah sujud, nangis sama Allah kalau perlu ya. Apa yang enggak disampaikan sama manusia kita sampaikan semua, kita tumpahkan keluh kisah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, pemilik segala sesuatu, Tuhan Rabbul Alamin, pemilik langit dan bumi, pengatur segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, yang bisa melakukan apapun bila Allah menginginkan kun fayakun. Minta sama Allah ngadu sama manusia nggak dapat apa-apa kadang mendingan kita sering-sering ngadu sama Allah, ngadunya aja jadi ibadah. Selain kita insya Allah semoga kita dapetin solusinya selain itu kita tiap kata tiap hurufnya jadi ibadah yang istimewa. Habib Haddad qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma qiyamul lail fa fadluhu azim. Adapun bangun malam untuk ibadah maka fadilahnya, keistimewaannya itu amatlah besar. Wa sawabuhu jazil, dan pahalanya itu amat besar. Wal warid fi fadlihi minal kitabi was sunnati syai'un kasirun yatulu dzikruhu. Dan yang datang daripada riwayat baik itu di Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW adalah banyak sekali, amat sulit kalau disebutin satu persatu tentang fadilah qiyamul lail. Wa ya'suru hasruhu, susah kalau ngebatasinnya tentang fadilah qiyamul lail saking banyaknya. Nah, di sini Habib Haddad mau bahas sedikit aja apa yang disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an juga hadis Nabi ataupun perkataan ulama tentang qiyamul lail. Qala Allah Ta'ala li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada rasulnya Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 4, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud orang berselimut ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini Rasulullah disebut sebelumnya pertama kali dipanggilnya Al-Muzammil. Setelah itu, setelah disampaikan Rasulullah di awal wahyu, di awal wahyu dipanggilnya dengan Al-Muzammil. Sebelum menyampaikan kerasulan tersebut, setelah beliau menyampaikan dakwah, menyampaikan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau dengan sebutan nabi dan rasul, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi ya. Jadi ini panggilan Nabi SAW sebelumnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit. Suruh bangun malam semuanya kecuali dikit untuk tidur. Nisfahu awin kus minhu qalila, separohnya atau kurang dari separohnya sampai sepertiga
ya. Kurangin dikit ya. Jadi separohnya atau kurangin dari separohnya. Itu kata ulama dalam tafsir sampai sepertiga malam bangunnya. Jadi misalkan malam tuh ada 12 jam, berarti malam bangun malamnya berapa? Bagi 3 aja, 12 bagi 3 berapa? 4 jam untuk tahajud. Tiasa atau ibu-ibu? Aduh berat euy. Ning ngelami 4 jamnya. Dengar dulu kuping heulanya. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambahkan dari separuh itu. Berarti kalau separuh kan 6 jam berarti ya. Lebih dari 6 jam. Warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil, dengan jelas, huruf per huruf, kalimat per kalimat, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa sehingga akhirnya makharijul hurufnya salah, panjang pendeknya salah, tajwidnya telerasnya. Jadi baca yang benar-benar ya. Biar Quran jadi keberkahan. Kadang beberapa orang baca Quran terburu-buru sampai hanya banyak salahnya ya. Jadi namanya orang buru-buru suka nggak teliti ibu-ibu ya. Santai aja, apa sih mau kayak mau ngubar utang aja ya, kayak mau nagih utang, santai we atunya, kalem we atunya ya, gitu ya. Nah ini ayat ini turun pertama kali pada Rasulullah SAW sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu ibunya. Janten asal lama hukumna wajib tahajud teh, kapungkur mah. Sampai sahabat Nabi kan nggak tahu tuh pilihannya antara separoh, sepertiga atau lebih dari separoh. Itu para sahabat Nabi dan para sahabatnya bangun malam sampai segitu. Ada yang semalaman full, nggak tidur dipakai tahajud. Kenapa? Karena nggak tahu ukurannya. Sepertiga semana ya Rasulullah? Setengah segimana? Karena nggak tahu. Ya. Sehingga banyak dari sahabat Nabi yang bangun sepenuh malam, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya kakinya itu mengembung ya. Mun orang calik lami-lami biasana kumaha tah? Sok jadi bekahnya. Jadi bengkak ya kaki ya. Karena ketahan darah kita ya. Aliran darah kita tuh ya. Makanya sampai sahabat Nabi banyak yang kakinya sampai bengkak-bengkak ya. Karena seringnya lamanya mereka bangun malam tersebut duduk dalam keadaan duduk berdiri sholat terus, masya Allah ya. Sampai akhirnya ini Allah tahan, kata Siti Aisyah ya. Ada seorang tabi'in nanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, bagaimanakah wahai ummul mukminin, wahai ibundanya kaum mukminin, istrinya Rasul disebut ibunya kaum muslimin, wahai ummul muslimin, ummul mukminin, bagaimanakah sekiranya. Jadi sahabat tabiin ini penasaran bagaimana sih keadaan Rasulullah, karena mereka nggak ketemu Rasulullah kan ya, pengen nanya tentang Rasulullah sama Siti Aisyah, bagaimana gerangan akhlaknya Rasulullah. Maka Siti Aisyah bilang, apakah kalian ataqra'ul Quran, apakah kamu baca Quran? Ya, aku baca Quran. Itulah akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, kata Siti Aisyah. Jadi kalau mau tahu akhlak Rasulullah, baca aja Quran. Kita tahu tentang keindahan akhlak, perintah-perintah segala macam, semuanya nempel pada pribadi mulianya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada satupun daripada perintah Allah yang disebutin dalam ayat-ayat suci Al-Quran, melainkan semuanya ada pada sosoknya baginda Nabi Muhammad SAW. Sadayana aya pantas pan kanjeng mah jantan uswatun hasanah. Nah gitu ibu ya. Nah akhirnya itu nanya lagi itu orangnya ya. Lalu bagaimana gerangan kalau tahajudnya Rasulullah? Maka Siti Aisyah bilang ayat tadi yang disebutin ya, bahwa awalnya tahajud itu diwajibkan sebelum datangnya kewajiban sholat 5 waktu. Allah tahan 12 bulan selama 12 ayat yang menjadi penutup surat ini ya. Di penutup surat Al-Muzammil ada ayat yang menjadikan keringanan buat ayat yang pertama tadi, 4 ayat pertama. Ya, apa? Yaitu di antaranya Allah Subhanahu wa taala alima an sayakunu minkum marudha. Allah tahu bahwa ada di antara kalian yang sakit, disuruh tahajud banyak-banyak enggak kuat, ya. Jadi
awalnya 12 bulan alias 1 tahun kewajiban itu berjalan Ibu ya. Sampai akhirnya Allah turunkan jadi keringanan bagi kaum muslimin sebab mereka sudah patuh, datang perintah patuh, akhirnya dapat keringanan. Makanya kalau datang satu perintah dari Allah dan Rasulnya dari syariat, buru-buru kerjain. Insya Allah setelahnya ada keringanan. Nih, awalnya mungkin berat, itu dialamin sama Nabi sama sahabat Nabi. Mereka dengar perintah Allah, sami'na wa ato'. Nah, kami dengar, kami patuhi. Karena mereka patuh, ridho, ikhlas. Datang nggak lama, kira-kira 1 tahun setelah itu keringanan, menjadikan ibadah tahajud itu adalah sunnah dan nggak dibatasin harus segimana. Yang penting ada bangun. Wa qala summa qala ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Allah tahu, sesungguhnya Tuhanmu tahu bahwa kamu wahai Muhammad bangun kurang dari 2/3 malam atau setengah malam atau 1/3 malam beserta kelompok beberapa orang dari orang-orang yang bersama kamu. Ini surat utuhnya ayat 20 ini menjadi keringanan, disebutkan keringanan untuk Nabi dan sahabat dan umatnya yang menjadikan ibadah tahajud itu tidak lagi wajib melainkan menjadi hukumnya sunnah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga firman wa qala ta'ala minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari malam, ambillah dari malam, tahajudlah dengan sebagian dari malam itu sebagai amalan sunnah untukmu. Semoga saja Allah membangkitkan engkau, Tuhanmu membangkitkan engkau dalam maqaman mahmuda. Maqam mahmuda kedudukan yang mulia. Itu kedudukan mulia entar di kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal dikasih maqam mahmud. Maqam mahmud itu apa? Maqam tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, di mana di saat itu para nabi, semua rasul memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ketinggian derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasulullah minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hak menolong umatnya, hak syafaat. Makanya kita sholat 5 waktu sering doa itu ya. Wa ashul maqamal mahmud. Jadi Rasulullah dapat maqam mahmud, kita yang untung. Yang untung apa kita? Dengan apa kita dapetin syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini perlu kita ingat, memang itu tentang Rasulullah. Tapi ayat ini secara umum perintah untuk kita untuk bangun malam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bangun malam, kita dapetin fadilah yang besar, dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fi wasfil mu'minin, dalam mensifati orang-orang mukmin. Dalam ayat yang panjang di surat As-Sajdah di antaranya sifat mukmin ini apa? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa? Tulang rusuk mereka kering dari tempat tidur mereka. Itu kata kiasan Ibu. Kalau tulang apa namanya? Tulang rusuk. Kenapa kok disebut tulang rusuk? Karena kalau tidur sebenarnya ini yang kalau kita tidur basah enggak? Keringetan ya. Itu jadi kata kiasan dalam ayat suci Al-Qur'an tadi. Kata kiasan dari ayat suci Al-Qur'an tadi tentang orang tidur nggak tidur, maksudnya kering tulang rusuk mereka dari tempat tidurnya, artinya tidak tidur. Ngapain? Yad'una rabbahum, nggak tidur untuk berdoa pada Tuhan mereka, minta sama Allah. Khaufan, dalam keadaan takut sama Allah. Wa tama'an, juga harap. Kita muslim tuh gitu, ada takutnya, ada harapnya. Takut sama Allah, bisi nanaon gitu ya. Orang yang mukmin pasti takut sama Allah. Makin dia kenal Allah, dia makin takut sama Allah. Dan tomak juga, tomak sama Allah. Kalau tomak sama Allah bagus ya. Kalau tomak sama dunia jelek ya. Ini kita tomak sama Allah, minta ini, minta sing seur ya. Jangan minta sama Allah, ya Allah minta 1000 aja ya. Itu ngawur ya. Yang namanya ngeledek itu mah ya, bukan minta sama Allah yang banyak-banyak, kebaikan akhirat terutama ya.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami rizkikan mereka berinfak. Tuh, ciri orang muslim di sini apa? Ada 4 di sini. Pertama, suka tahajud. Kedua, khauf, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, toma, roja, seueur ngarep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukan ngarep sama makhluk. Banyak harapannya digantungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia suka infak, rizki yang ada disisihin. Nah, ini sedekah juga termasuk sesuatu yang bisa mencegah bala musibah. Lihat tetangga kita mungkin nggak ada beras, kasih beliin beras. Lihat orang, apalagi keluarga kita. Wabda biman yaul, kata Rasulullah. Dahulukan keluarga kita. Kalau keluarga kita ada yang misalkan kesusahan, kesulitan, makan susah, minum susah, ada keperluan susah, kasih bantu. Apa yang kita makan habis aja, tapi apa yang kita infakkan, kita sedekahkan, itu jadi tabungan kita di akhirat. Itu yang sesungguhnya. Anu puguh teh sanes nu orang yang kita makan Ibu ya. Rizki yang puguh itu yang dipakai ibadah. Anu dipakai ibadah mah sanes puguh eta mah. Justru bakal habis aja. Dipakai rumah bakal ditinggal. Dipakai makan bakal jadi kotoran. Dipakai minum jadi kotoran. Semuanya bakal habis. Semuanya fana, semuanya bakal habis. Tapi yang dititipin sama Allah melalui sarana ibadah itu bakal kekal, nasibnya buat kita itu anu puguh ibu-ibunya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit di malam hari tidur. Tuh ciri orang mukmin. Jadi mukmin itu kalau dalam ayat-ayat surah Al-Quran sering dibedakan sama muslim. Antara mukmin sama muslim beda. Kalau mukmin derajat ketaatannya lebih dibandingkan muslim. Kalau sebut muslim udah syahadat aja disebut muslim. Hiji jalmi tos ngaos syahadat, tos ngangken Allah Subhanahu wa taala pangeran hiji-hijina teu aya duana, eta tos disebat muslim. Kalau dia udah ngaku keesaan Allah udah muslim. Tapi kalau disebut mukmin, enggaklah disebut mukmin dalam ayat suci Al-Quran secara khusus, melainkan memiliki sifat-sifat yang istimewa. Di antaranya apa tadi? Suka tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, di waktu sahur itu waktu menjelang waktu subuh. Nah ini kalau habaib banyakan pilihnya itu. Kalau kita ibadah malam kan nggak bisa banyak-banyak Ibu ya. Kebanyakan nggak mampu ya. Ya sudah bangun sebelum subuh aja lah. Waktu sahur. Nah ini sebutin juga wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Sya'rani bilang pada musim musibah seperti sekarang ini nih ya, Sya'ali Al-Khawas itu dianjurin kita untuk banyak-banyak istighfar. Karena nggak ada yang lebih bermanfaat di waktu musibah datang melebihi manfaat istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa mereka manakala mereka suka beristighfar, minta ampun sama Allah. Gitu. Di banyak-banyak istighfar. Kata Imam Syaroni, kalau lagi datang musibah, istighfar itu minimalnya dikerjakan siang malam, dan minimalnya pagi 1000, sore 1000. Tiasa atau 1000 2 minggu berarti misalkan. Saalit ibunya. Ulah dietang-etang mah karo seueurnya. Nikmatin aja. Gitu. Mun ngarumpi biasa nganikmatinnya. Ini aja sekarang nikmatin ibadah istighfarnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga waqala sallallahu alaihi wasallam sabda, afdhalus salat ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah salat di malam hari. Paling mulia. Paling hebatnya salat sunnah adalah salat di malam hari. Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum biqiyamul lail. Hendaknya kalian bangun malam, fa innahu da'bus sholihin qablakum. Karena bangun malam itu merupakan budayanya orang soleh, adat istiadatnya orang soleh qablakum, sebelum kalian. Sebelum datang umat Nabi Muhammad, orang dulu juga, umat-umat terdahulu juga sudah terbiasa bangun ibadah tahajud. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan merupakan ibadah pendekatan diri pada Allah.
Wa maghfaratun lisayiat, dan penebus kesalahan-kesalahan. Ketiga. Keempat, wa manhatun anil hismi, dan menghapus daripada dosa-dosa. Kelima, wa matradatun lida anil jasad. Nah, yang kelima yang kita butuhin sekarang, dan merupakan pengusir penyakit dari jasad. Kalau kita mau sehat, biasain tahajud. Nah, ini resepnya Nabi SAW. Mun orang hoyong sehat, biasain tahajud. Karena tadi Nabi nyebutkan apa? Karena tahajud itu matradatun lidai anil jasad, pengusir penyakit yang ada di tubuh kita. Nah, gitu ya. Wa qala alaihi salatu wasalam salidai. Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, pada sahabatnya, sebarkanlah salam tiap ketemu, assalamualaikum, tiap ketemu assalamualaikum. Jangan hai bro, jangan. Muslim punya identitas. Bade punten, bade naon-naon mangga, tapi assalamualaikum dipayunkeunnya. Assalamualaikum punten ya. Gitu ya. Karena assalamualaikum tiap lafaznya jadi pahala, dan itu jadi doa, Ibu ya. Kata ulama, upayakan sehari kita jangan kurang nyampaikan salam, dapat salam dari orang 10 minimal. Untuk keberkahan hari kita. Kalau kita mau berkah hari kita usahakan bisa dapat doa dari muslim yang berupa salam tadi 10, kata ulama. Jadi ketemu orang assalamualaikum kan dijawab waalaikumsalam. Itu jantan doa ke orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam 3, assalamualaikum, waalaikumsalam 4, assalamualaikum, waalaikumsalam 5 ya. Minimal sadintena 10 kengengna. Sampai sahabat Nabi, ada beberapa sahabat Nabi yang sengaja masuk pasar biar apa? Biar dapat orang lawan yang mau baca salam tadi. Jadi masuk pasar cuman ngucapin assalamualaikum, pan di pasar sudah waalaikumsalam, walhamdulillah. Kengeng doa ti muslimin gitunya. Cuman mau gitu doang. Saking beliau mengharapkan pahala dari salam tadi. Wa'at imut ta'am, dan berbagi makananlah. Tuh, Rasulullah perintahkan itu untuk bagi makanan. Keduanya. Ketiga, wasilul arham, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasilul arham. Jadi Rasulullah ngasih wasiat 4 tuh. Pertama, tebarlah salam. Kedua, berbagi makanan. Ketiga, wasilul arham. Jalinlah tali silaturahim. Ada keluarga mungkin ngambek sama kita nggak bertanya, buru-buru disambung. Haram kita nggak mau bertanya, saling silih tanya, ka kerabat, ka dulur orangnya, melebihi 3 hari. Tepatnya langkung titilu dinten, itu hukumna haram. Kalau 1 hari mungkin lagi marah, wajar aja, namanya juga manusia ya. 2 hari masih nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi toleransi dari Rasulullah sampai 3 hari nggak boleh lagi, haram tuh. Kalau dia punya sholat masih juga 3 hari nggak saling tanya sama saudaranya, apalagi sama orang tua anaknya gitu ya, itu bisa menyebabkan sholatnya nggak diangkat walaupun sejengkal dari badannya. Sedekahnya nggak diterima, sholatnya nggak diterima, apapun nggak diterima. Dengan sebab apa? Qati'ur rahim, mutusin tali silatur rahim, dulu pernah dibahas ya. Terus yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam, sholatlah malam hari di saat orang-orang masih pada tidur. Istimewanya orang sholat tahajud itu karena dia berduaan sama Allah, sepi-sepi.
karena beda tuh ya. Lagi orang pada tidur dia masih rela juga, masya Allah, dengan dinginnya, dengan harus kena air, dengan harus ngelawan kantuk. Makanya istimewa. Sholat malam lah di saat orang-orang lain tidur. Tadkhulul jannah, bisa kata Rasulullah, kalau kita sudah kerjakan 4 tadi, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat, nggak ada masalah, aman. Qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah SAW sabda, "Sholli minal lail walau kahal bisyah." Bangun malam lah, salat pada malam hari, walaupun cuman sekedar hal bisyah, seperti memeras susunya sapi gitu ya, memeras 10 hewan. Susu hewan memeras lama nggak kira-kira Ibu? Bakal 2 jam. Isinya juga cuman berapa ya, nggak banyak-banyak amat ya. Itu kiasan dari Rasulullah minimal ya. Tahajud itu walaupun kita nggak bisa lama-lama, mungkin nggak bisa kayak Rasulullah setengah malam, 2/3 malam, 1/3 malam, aduh berat 4 jam, aduh tekiat misalkan. Tersawi yos sahur kanjeng walau kahal bisa, walaupun kita bisa bangun malam sekedar seukuran waktu memerah susu ya. Nggak lama maksudnya, itu kata kiasan, maksudnya walaupun kita bangun malam tahajudnya nggak lama-lama ya nggak apa-apa, jangan ditinggalin, ulah untuk pisan gitunya. Nah, segitu insyaallah. Kita lanjutkan kajian tentang bangun malam masih ada di kesempatan yang akan datang. Kirang langkung minta maaf ka Ibu sadayana, sing urang sadayana diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dina sagala rupi penyakit anu zahir, penyakit anu batin. Sing Allah pasihan ka urang sadayana kakiatan iman, taufik, tiasa istiqomah dalam segala keadaan, syukur dalam nikmat, sabar dalam musibah, sehingga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang terpilih untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam husnul khotimah. Dipanjangkeun yuswa orang sadayana teh beh tiasa nepi ka bulan suci Ramadan. Gitu juga sebelum Ramadan, semoga ini corona semua bersih bukan hanya di Cipayung, sadayana sa Indonesia, sadunia we nya kubarkahna bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan di mana turunna ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu, ayat perintah sholawat. Makanya bulan Sya'ban bulan yang dianjurkan untuk berbanyak-banyak sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu nubi katur kirang langkung minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal minkum.